Agama abad pertengahan akhir, pertumbuhan agama rakyat. Penelitian-penelitian yang lebih dulu mengenai latar belakang reformasi cenderung menggambarkan abad pertengahan akhir sebagai suatu periode yang di dalamnya agama berada dalam kemunduran. Hal ini sedikit banyaknya merefleksikan sikap tidak kritis yang diambil alih oleh penelitian-penelitian tersebut terhadap kepustakaan dari abad ke-15 yang kritik terhadap gereja. Antara tahun 1450 dan 1520, Jerman memperlihatkan suatu peningkatan yang luar biasa dalam kesalehan keagamaan rakyat. Pokok ini diungkapkan dengan sangat jelas oleh Bernd Möller dalam suatu artikel yang berjudul Kesalehan di Jerman sekitar tahun 1500. Möller mengutip dari serangkaian penelitian yang memperlihatkan bahwa berdasarkan kriteria objektif menjelang reformasi di Jerman terdapat pertumbuhan yang luar biasa dalam bidang agama ataupun rakyat. Antara tahun 1450 dan 1490, jumlah massa yang dibantu oleh kaum bangsawan kelas atas Austria bertambah terus dan mencapai puncaknya pada tahun 1490 sampai 1517. Suatu kebiasaan bertumbuh yakni membentuk persaudaraan-persaudaraan keagamaan dengan tujuan membiayai seorang pendeta yang melakukan upacara misa bagi anggota mereka yang meninggal dunia. Persaudaraan-persaudaraan ini pada dasarnya terdiri dari penyanyi-penyanyi miskin. Keberadaan mereka dikaitkan dengan sekumpulan kepercayaan mengenai kematian dan kekekalan, seperti ajaran-ajaran tentang penyucian dan pengantara-pengantara orang kudus. Di Hamburg sendiri terdapat 99 persaudaraan seperti itu pada masa menjelang reformasi. Sebagian besar dari mereka didirikan setelah tahun 1450. Program-program pembangunan gedung gereja berkembang pada akhir abad ke-15 sejalan dengan perkembangan kegemaran untuk bersiara dan mengumpulkan benda-benda peninggalan zaman dahulu yang dianggap keramat. Abad ke-15 disebut sebagai periode inflasi akan kepustakaan mistik. Heiko Obermann merefleksikan pertumbuhan minat yang berkembang terhadap agama di kalangan rakyat. Dan minat inilah yang menimbulkan kritik terhadap lembaga gereja yang dianggap gagal untuk memenuhi kewajiban-kewajibannya. Kritik ini yang dianggap oleh para peneliti terdahulu sebagai bukti dari kemunduran keagamaan sebenarnya justru menunjukkan pada pertumbuhan keagamaan. Sangat menarik, pertumbuhan akan kesalehan ini tampaknya terutama terbatas pada kalangan orang awam. Pada rohaniawan, pada saat itu hanya menunjukkan sedikit minat akan pembaruan kerohaniawan. Kebangkitan anti-klerikalisme adalah sebuah sikap atau gerakan yang menentang pengaruh agama, khususnya gereja, dalam kehidupan politik dan publik. Istilah ini seringkali dikaitkan dengan penolakan terhadap kekuasaan para pemimpin gereja, terutama dalam hal pengaruh mereka terhadap pemerintah atau institusi sosial lainnya. Kebangkitan anti-klerikalisme mengacu pada periode atau peristiwa di mana sentimen anti-klerikal mengalami peningkatan yang sangat-sangat signifikan. Ini bisa menjadi faktor karena berbagai hal seperti korupsi dan skandal di gereja. Ketika pemimpin gereja terlibat dalam tindakan korupsi, pelecehan seksual, atau skandal lainnya, kepercayaan publik terhadap institusi gereja bisa menurun drastis, memicu sentimen anti-klerikal. Dan yang kedua, konflik agama dan politik. Konflik antara agama dan negara atau antara berbagai kelompok agama dapat memicu permusuhan dan meningkatkan sentimen anti-klerikal. Perubahan sosial juga sangat-sangat berpengaruh. Munculnya pluralisme ajaran. Pluralisme ajaran adalah kondisi di mana terdapat berbagai macam ajaran, keyakinan, atau pandangan hidup yang hidup berdampingan dalam suatu masyarakat. Fenomena ini semakin menonjol dalam era globalisasi, di mana interaksi antar budaya dan antar agama semakin intensif. Faktor-faktor yang mendorong munculnya pluralisme ajaran: globalisasi, perkembangan teknologi informasi dan komunikasi memudahkan penyebaran informasi tentang berbagai agama dan kepercayaan. Migrasi, perpindahan penduduk dari satu tempat ke tempat lain membawa
serta beragam latar belakang budaya dan agama. Urbanisasi. Pertumbuhan kota-kota besar menciptakan masyarakat yang heterogen dengan beragam latar belakang. Sekularisasi. Proses sekularisasi atau pemisahan agama dari kehidupan publik membuka ruang bagi munculnya berbagai pandangan hidup yang tidak selalu berakar pada agama. Pluralisme politik. Sistem politik yang demokratis dan menjunjung tinggi hak asasi manusia memberikan ruang bagi kebebasan beragama dan berekspresi. Implikasi pluralisme ajaran. Toleransi. Pluralisme ajaran menuntut masyarakat untuk lebih toleran terhadap ajaran. Perbedaan keyakinan. Dialog antar agama. Terbukanya ruang untuk dialog antar agama dalam rangka saling memahami dan menghormati. Konflik. Di sisi lain, pluralisme juga berpotensi menimbulkan konflik jika tidak dikelola dengan baik. Relatisme. Munculnya pandangan bahwa semua agama sama benar yang dapat melemahkan keyakinan terhadap kebenaran absolut suatu agama. Krisis kewibawaan. Pada akhir abad pertengahan muncul pertanyaan mendasar, siapa yang berhak menentukan ajaran yang benar dalam gereja? Skisma besar 1378 sampai 1417 memperuncing masalah ini dengan adanya beberapa paus yang saling mengklaim. Konsili Konstans 1414 sampai 1417 mencoba menyelesaikan masalah ini, namun melahirkan dua pandangan yang bertentangan. Yang pertama, konsiliarisme, pandangan yang menyatakan bahwa konsili umum memiliki otoritas tertinggi dalam menetapkan ajaran gereja. Yang kedua, kurialisme, pandangan yang menyatakan bahwa paus memiliki otoritas tertinggi dalam menetapkan ajaran gereja. Seiring dengan ketidakjelasan otoritas, terjadi peningkatan diskusi teologis. Banyak teolog mengembangkan pandangan pribadi mereka, memperumit situasi. Gerakan konsiliarisme memunculkan harapan bahwa gereja dapat diperbarui dari dalam. Namun, kegagalan gerakan ini membuat banyak orang mencari cara lain untuk mereformasi gereja. Paus semakin kehilangan pengaruhnya terhadap para penguasa sekular, terutama di bagian Eropa Utara. Hal ini membuat sulit bagi Paus untuk menegakkan ortodoksi dan menindas gerakan reformasi. Para penguasa sekular semakin kuat dan cenderung lebih mementingkan kepentingan politik daripada kepentingan agama. Mereka seringkali mengabaikan atau bahkan menentang keputusan Paus. Semua faktor di atas menciptakan kondisi yang sangat kondusif bagi munculnya reformasi. Ketidakjelasan otoritas, kegagalan, pembaruan dari dalam, dan lemahnya otoritas Paus memberikan ruang bagi munculnya pemikiran-pemikiran yang baru yang menentang ajaran gereja. Krisis kewibawaan di akhir abad pertengahan merupakan salah satu faktor utama yang memicu terjadinya reformasi. Ketidakjelasan mengenai siapa yang memiliki otoritas tertinggi dalam gereja, ditambah dengan lemahnya otoritas Paus dan kuatnya pengaruh para penguasa sekular, menciptakan kondisi yang memungkinkan munculnya gerakan-gerakan reformasi yang radikal. Reformasi di Eropa tidak menciptakan gereja baru, melainkan dibangun di atas fondasi yang sudah ada. Misalnya, reformasi di Inggris dibangun di atas gerakan Lollard, sebuah kelompok Kristen di Inggris. Lollard memberikan kontribusi pada pembentukan reformasi lokal. Penelitian menunjukkan bahwa gerakan Lollard cukup kompleks dan menyamaratakan kepercayaan dan bisa juga menyesatkan. Beberapa Lollard menentang ajaran puncian, namun banyak yang tetap menerima ajaran tersebut. Oposisi yang kuat terhadap penyucian baru muncul pada tahun 1533 saat John Fried dihukum. Gerakan Lollard menyebarkan beberapa pandangan dasar seperti
1. Alkitab harus tersedia dalam bahasa sehari-hari. 2. Menyembah patung tidak dapat diterima. 3. Berziarah harus dikritisi. 4. Semua orang awam adalah imam. 5. Paus memiliki kekuasaan yang berlebihan. 6. Kehadiran Kristus dalam perjamuan hanya bersifat rohani, bukan transubstansiasi. Pandangan-pandangan ini membuka jalan bagi penerimaan ajaran Lutheran di Inggris tahun 1520-an karena kemiripannya, misalnya tentang imamat semua orang percaya dan pembenaran oleh iman. Ajaran Lutheran menambah argumen teologis dan intelektual pada kritik Lollard terhadap gereja Inggris. Reformasi di seluruh Eropa dipengaruhi oleh gerakan seperti Lollard yang menyediakan tanah subur bagi penyebaran ide-ide reformasi. Reformasi juga dipicu oleh ketidakstabilan dalam gereja dan pengaruh humanisme Renaissance yang menentang ajaran-ajaran abad pertengahan.